berada di bagian terakhir dengan tema setelah FPI dilarang. Saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh anggota FPI Novel Bamukmin yang mengatakan FPI mereka bisa membubarkan FPI tapi tidak bisa membubarkan perjuangan kami untuk bela negara dan agama. Jika mereka membubarkan kami akan buat yang baru. Tadi Prof. Edi mengatakan saya pernah mendengar ya kalau mau bentuk yang baru ya silakan saja. Tapi apakah pemerintah sudah mengantisipasi ini? Apakah ini hal yang memang biasa saja FPI tinggal berganti nama saja? Ya kembali lagi saya katakan dan sudah berulang kali saya katakan Mbak Rosi bahwa misalnya dia mengganti nama itu bukan lagi Front Pembela Islam tapi Front Persatuan Islam atau apapun sepanjang dia tidak menggunakan atribut dan lambang-lambang itu, dia mempunyai lambang tersendiri, lalu sepanjang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban, tidak melanggar hukum, why not? Tidak menjadi persoalan. Ya. Saya Bung Fadli, Anda dalam cuitan Anda memberi selamat atas lahirnya Front Persatuan Islam. Jadi Anda lebih mendorong FPI ganti nama atau menggugat ke pengadilan? Saya melihat begini ya, itu kan hak mereka untuk melakukan gugatan ke pengadilan atau membuat nama baru. Sama juga kan partai politik yang tidak lolos threshold biasanya juga bikin ganti nama gitu ya, kemudian membangun lagi gitu ya. Nah, jadi saya melihat bahwa hak untuk berserikat yang dijamin oleh konstitusi ini harus tetap dijunjung tinggi. Karena kalau orang tidak lagi boleh berserikat ya dan berkumpul menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan, ya kita ini akan mengalami kemunduran dan kematian terhadap demokrasi kita. Dan terbukti sekarang ini semakin banyak orang takut untuk berpendapat, berbicara, takut dikriminalisasi dengan berbagai macam jerat-jerat yang ada gitu. Ini menurut saya membahayakan bagi demokrasi kita. Nah, jadi saya termasuk yang mendukung kalau mereka membuat organisasi baru ya dengan visi yang lebih baru juga mungkin gitu ya. Karena saya tanya dan saya menggali juga aspirasi, waktu itu saya interview Saudara Munarman. Mereka juga azasnya adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, mereka merah putih. Apa ya tugasnya pemerintah justru harusnya membina kalau ada yang salah gitu. Nah, di mana pembinaan itu? Dibuka dong ruang perdebatan, dibuka ruang saya ke Prof. Ke Kang Bung Maman dulu. Ada yang mengkhawatirkan setelah FPI ini dilarang, itu tidak serta-merta mengurangi yang seperti tadi Kang Maman katakan, tindakan-tindakan intoleransi, ujaran-ujaran kebencian, tapi ini justru hanya akan membuat mereka semakin populer dan semakin militan. Saya rasa jangan takut, negara tidak boleh kalah. Justru pelarangan FPI ini menjadi momentum buat FPI untuk lalu memiliki moralitas baru dalam strategi dakwahnya. Makanya saya sering katakan bahwa kalau FPI baru dengan istilah apapun, itu adalah FPI yang akan komitmen pada Pancasila, tidak berbaiat kepada ISIS, tidak anarkis, menghormati minoritas, dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya saya kasihan juga ada FPI dengan nilai luhur membawa usung nilai agama, tapi di bawah ada orang yang memanfaatkan FPI untuk kepentingan politiknya, ada FPI yang orang-orang yang tiba-tiba nggak tahu agama dan sebagainya, tapi dengan jubah FPI, dia melakukan kekerasan dan merasa terlindungi. Makanya pesan saya cuma satu, tetap berbuat adil kepada ex-FPI. Kalau mereka ingin membentuk kembali, tentu negara menjamin hak konstitusional mereka. Tetapi kita ayo belajar bersama agar strategi dakwahnya lebih ramah, lebih toleran, dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Tidak perlu ada hasutan, tidak perlu ada diskriminasi, anarkisme, dan melanggar hukum. Sekali lagi, negara harus hadir pada konteks itu, apapun istilahnya, tidak hanya FPI, siapapun yang melakukan anarkisme, ketertiban hukum dan sebagainya, ya ditindak, itu prinsipnya. Asfi, apakah Anda juga merasa bahwa apa yang dilakukan FPI bisa menimpa yang lain, ormas-ormas yang lain? Ya, saya pikir bisa menimpa yang lain, pasti ya, kan kita sudah tahu ada ya pasti akan menimpa yang lain, dan dalam sejarahnya pemerintah Indonesia kan terus-terusan seperti ini. Tapi bagaimana dengan situasi, justru itu yang dibutuhkan oleh pemerintah, kalau ada ormas-ormas yang juga melakukan hal yang sama, melanggar aturan, melakukan peran sebagai aparat penegak hukum, sweeping, maka dia juga harus mendapat perlakuan yang sama di mata hukum oleh pemerintah, ya dilarang. Iya, tapi kan apakah sudah ada pembuktian bahwa memang yang dilakukan anggota FPI itu karena perintah? Dan kalaupun iya, menurut saya itu harus dibuka di pengadilan. Itulah pembelajaran untuk kita semua.
Tapi kalau tidak kan tidak adil untuk anggota FPI. Anggota FPI itu ada ribuan, mungkin ratusan ribu. Apakah semuanya melakukan kekerasan? Kan tidak. Apakah semuanya pernah mendapatkan perintah untuk atau pimpinan FPI pernah menyuruh? Kan kita nggak tahu. Itu harus dibuka di pengadilan. Dan bagaimana dengan video-video yang ditunjukkan oleh pemerintah setelah pengumuman tentang pelarangan aktivitas FPI? Iya, kan pertanyaannya begini, apakah anggota itu melakukan karena kerumunan, kemudian semua ikut dalam serta atau diperintah, dan sejauh apa perintah itu? Dan bukan ormas, video yang dikeluarkan yang waktu itu kan ada pidato tentang ujaran kebencian, ingin melakukan penyerangan, silakan membawa bergabung dengan ISIS. Betul, kami dari dulu selalu mengatakan kenapa sih menggunakan pasal kekarantinaan kesehatan, kenapa tidak pakai hate speech gitu ya? Pemerintah kan tidak berani juga. Jadi ini betul-betul sebetulnya menurut saya sih murni politik dan tidak memberikan dampak apapun, sumbangan apapun kepada masalah intoleransi yang akarnya lebih jauh daripada sekedar pidana. Ini kan ada soal ketidakadilan, kemiskinan. Jadi Anda melihat bahwa ini tidak memberikan sumbangan efektif untuk memerangi intoleransi? Tidak, saya malah khawatir ini akan menimbulkan orang dendam, membelah masyarakat. Orang yang tadinya bisa kita ajak untuk menjadi toleran, menjadi makin terdorong menjadi intoleran. Kalau kita lihat untuk aksi Omnibus Law Cipta Kerja, kenapa polisi melibatkan ormas? Itu yang menurut saya pemerintah berpolitik kok. Tidak pernah konsisten menjalankan putusan-putusannya. Terakhir untuk Prof. Edi, bagaimana Anda sekali lagi menjelaskan bahwa apa yang dilakukan diumumkan oleh pemerintah ini sesungguhnya untuk menjaga demokrasi, bukan untuk membungkam kebebasan berserikat? Dan ya begini, kalau kita melihat apa yang menjadi koridor kita adalah kembali kepada undang-undang ormas itu sendiri, kemudian dengan berbagai perpu termasuk dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang sebetulnya saya sekaligus menanggapi dari Mbak Asfi bahwa kita tidak mempelintir putusan Mahkamah Konstitusi bahwa tanpa SKT itu dia sah. Dia boleh, tetapi ingat, dia kemudian boleh dilarang apabila segala macam aktivitas itu melanggar hukum dan lain sebagainya. Saya melihat ini bukan pengakangan terhadap demokrasi, karena pelaksanaan demokrasi itu juga kan tidak sebebas, artinya bebas itu kan ada batas-batasnya. Batas-batasnya apa? Batas-batasnya adalah persoalan, batas-batas yang disampaikan oleh hukum, etika, dan lain sebagainya. Sehingga dalam konteks reinkarnasi dari FPI, tadi dalam konteks ini saya mengatakan bahwa yang dikatakan oleh Mas Fadli, ya silahkan kalau visi misi yang lebih baik, mau melaksanakan dakwah selama tidak melakukan pelanggaran hukum, segala macam kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban tidak menjadi soal bagi pemerintah. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak, Prof. Edi, Wamen Hukum dan HAM, Asfinawati juga terima kasih, Bung Maman Imanul Haq dari PKB dan Bung Fadlizon dari Gerindra. Terima kasih atas sumbangsih pandangan Anda dan perspektif Anda dalam program Rosi malam hari ini. Selamat malam. Konstitusi menjamin kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Namun konstitusi juga dalam pasal 28J ayat 2 juga mengatakan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi, saya Rosina Selalahit, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.